Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahida Najwa dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan dengan nomor NIM J1A02310138. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari matkul Pendidikan Agama Islam. Soal pertama, apa itu Islam? Bagaimana kalian memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain? Islam adalah agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi di Arab. Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran, kitab suci umat Islam dan hadis, pengajaran dan tindakan Nabi Muhammad. Kata Islam sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya penyerahan kepada kehendak Allah. Seorang penganut agama Islam disebut seorang Muslim. Untuk memahamkan Islam kepada orang lain, ada beberapa cara pendekatan yang dapat kita gunakan. 1. Penyampaian pengetahuan. Menjelaskan ajaran-ajaran Islam seperti rukun Islam, rukun iman, serta praktik-praktik ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan juga menjelaskan tentang keyakinan dasar dalam Islam seperti adanya satu Allah, kehidupan akhirat, dan peran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kedua, berbagi sumber-sumber Islam mengacu dalam Al-Quran dan hadis untuk memberikan dasar-dasar teologis dan hukum dalam Islam. Ketiga, menghargai perbedaan. Keempat, menjelaskan nilai-nilai Islam, menggambarkan nilai-nilai utama dalam Islam seperti keadilan, belas kasih, kesederhanaan, dan kejujuran. Soal kedua, sebagai seorang Muslim, sudah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana kalian membuktikan kalau Islamlah agama yang paling benar dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban pada soal ini tuh dia bersifat subjektif, bergantung pada diri kita sendiri terhadap ajaran Islam. Dalam pandangan agama Islam, bukti utama bahwa Islam adalah agama yang benar termasuk Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, kehidupan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan kesesuaian ajaran-ajaran Islam dalam alam semesta dan prinsip moral yang ada. Soal ketiga, keberadaan Tuhan menjadi perdebatan dari zaman dahulu hingga sekarang. Sebagai seorang Muslim, kita wajib mengimani Allah dan kewujudannya. Bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan sebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis bahwa Allah lah zat yang patut disembah. Membuktikan keberadaan Tuhan adalah masalah kepercayaan dan keyakinan yang sangat personal. Menurut perspektif keagamaan, banyak orang bukti tentang keberadaan Tuhan bisa ditemukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Bukti rasional. Contohnya, argumen kalam yang berfokus pada sebab pertama, argumen teologi yang berbicara tentang desain alam semesta, dan argumen moral yang mengaitkan moralitas dengan keberadaan Tuhan. 2. Dengan pengalaman pribadi. Banyak orang yang merasakan kehadiran Tuhan melalui pengalaman pribadi mereka sendiri, seperti doa, meditasi, atau momen spiritual yang mendalam. 3. Argumentasi dari kitab suci. Banyak pemeluk agama tertentu seperti Islam yang mengandalkan kitab suci mereka untuk memberikan bukti keberadaan Tuhan. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang merajuk pada keberadaan Tuhan, seperti Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Soal keempat,
Mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik makhluk? Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik makhluk karena manusia memiliki akal, hati, dan kehendak bebas untuk memilih dan bertindak sesuai dengan petunjuknya. Nomor 5, soal kelima. Sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana kalian berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal sesuai keilmuan kalian? Beberapa ide atau tentang bagaimana saya sebagai mahasiswa muslim dapat menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan lingkungan tempat tinggal saya, mungkin termasuk dengan menjalani hidup yang bermoral dan etis sesuai ajaran Islam, berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan komunitas, dan berbicara secara terbuka tentang keyakinan. Contohnya dengan berforum atau diskusi ringan. Soal keenam. Apa yang dimaksud ibadah mahdah dan gairu mahdah, dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Ibadah mahdah adalah ibadah yang bentuk dan cara disyariatkan Allah dan Rasulnya. Sifatnya itu terus-menerus, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan gairu mahdah adalah ibadah yang tidak mempunyai bentuk dan prosedur ketentuan yang distandarkan. Aktivitas dipandang dari hasilnya yang dapat menunjang terciptanya kemaslahatan bagi orang banyak tentang Islam, seperti kerja, belajar, terus mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Tujuan dari kedua jenis ibadah ini adalah merefleksikan ketaatan dan pengabdian umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dan bentuk yang berbeda. Soal terakhir. Bacakan 3 doa yang biasa kalian baca setelah sholat. Biasanya saya membaca yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Terus istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Terus tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Dan juga biasa saya tambahkan dengan salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Sekian jawaban dari soal-soal UTS matkul pendidikan agama Islam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.